Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi kawan pajak, sahabat Gambir 3. Kembali lagi di sini kami para penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Gambir 3 menyapa kembali rekan dan kawan pajak yang terdaftar di KPP Gambir 3 maupun yang tidak terdaftar di KPP Gambir 3. Sudah lama ini kita nggak jumpa ya di IG Live maupun podcast. Ah, untuk kali ini kami hadir kembali secara online. Kali ini pembahasan kita tidak terlalu yang Jelimet. yang jelimet, tapi topik kita hari ini juga sederhana seperti biasanya yang sering dijumpai oleh Bapak Ibu kawan pajak semua, tapi uh, sering juga itu uh, menjadi hal yang apa ya, menjadikan kendala juga. Jadi karena sering digunakan, ada juga sering kendalanya. Makanya kita hari ini bahas lagi dengan tema yaitu pemindah bukuan. Pemindah bukuannya yang dikhususkan lagi menggunakan IPBK atau eh, elektronik pemindah bukuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, kawan pajak semuanya. Saya ditemani rekan penyuluh pajak semuanya yang ada di KPP Gambir 3. Ada Bapak Iswadi yang ada di samping saya, ada Bapak Danar yang ada di belakang juga, dan ada Bapak Adi Sakti yang menjadi operator pada hari ini. Oke, karena tema kita hari ini itu sekilas seputar mengenai IPBK, ada dua sebenarnya tema utama kita hari ini yaitu IPBK incumbent yang masih digunakan eh, menggunakan DJP online, dan yang kedua tema yang IPBK yang nantinya akan digunakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu menggunakan aplikasi Cortex atau sistem Cortex, sistem yang baru gitu. Nah, untuk yang sesi pertama ini kita akan membahas IPBK yang masih digunakan saat ini yaitu melalui akun DJP online. Nah, narasumber hari ini yaitu Bapak Iswadi. Nanti untuk yang Cortex, kita akan hadirkan narasumber penyuluh yang berbeda ya dari Bapak Danar gitu. Untuk sesi kali ini mungkin kita mulai dulu ya Pak Iswadi ya. Siap, Mbak Gita. Boleh kenalan dulu Pak? Siap. Mungkin ini ya, kalau udah pada kenal mungkin kan Pak aja ya. Cuma karena kita lama nggak berjumpa di udara kayak gini, ya Udara. udara. I feel the breath. Ya, kenalkan sekali lagi ya. Nama saya Iswadi, penyuluh pajak ahli muda di KPP Pertama Jakarta Gambir 3. Ya, hari ini sesuai dengan ini ya, yang disampaikan oleh materi kita pagi ini, Mbak Vita. Kita akan bahas mengenai IPBK atau elektronik pemindah bukuan. Sebelumnya mungkin ini Mbak ya, kita pengen ya apa sih definisi pemindahan bukuan gitu ya. Jadi pindah bukuan ini adalah suatu prosedur di mana ketika wajib pajak melakukan kesalahan dalam hal pembayaran, dalam hal ini ya setoran pajaknya dia salah jenis pajak, salah akun pajak, salah masa, Hmm. dia melakukan pindah bukuan ke kode jenis pajak atau masa pajak yang seharusnya gitu, yang sebenarnya gitu ya. Eh, Awalnya ini kita cuman bisa dengan fisik ya, dengan datang ke KPP, dengan mengirim surat. Nah, terus sering ngambil waktu dengan canggih teknologi, diluncurkanlah IPBK ini Mbak untuk memudahkan wajib pajak. Ya sama juga ya, kita kan kebijakan sekarang itu jadi paperless ya. Jadi supaya tidak jadi lagi ya penggunaan hutan untuk ini untuk kertas gitu ya. Jadi ini salah satu idenya untuk memudahkan wajib pajak dan untuk tadi penghijauan gitu ya. Kan mobile juga ya, Iya jadi nggak itu perlu kawan betul. pajak nggak perlu datang ke kantor Ya, menyerahkan berkas ya, fisik ke loket atau mengirimkan pos ya. betul Jadi betul kayak gitu. elektronik itu untuk mendukung paperless lah ya. Paperless betul. Oke. Ya. Baik, Oke. selanjutnya gimana tuh Pak? Mungkin kawan pajak ada yang belum pernah nih mencoba menu IPBK yang saat ini masih Oke. ini Ya. masih benar-benar
sama sekali belum pernah menyentuh menu Ya, IPBK atau yang sifatnya elektronik atau dia sering ngajuin PBK tapi hanya manual itu ya, gimana caranya? ya. Eh, Pertama-tama ini ya, jadi IPBK ini hanya bisa diakses melalui laman DJP online. Jadi untuk yang belum punya akun DJP online, Mhm. belum bisa Mbak memakai fitur ini. Ya, otomatis mereka mesti mendaftar dulu akunnya supaya dapat Mhm. akun DJP online. Lalu hal kedua adalah mereka mengaktifkan fitur IPBK ini, Di di mana DJP online. di DJP online di profil aktivasi fitur. Mungkin ada kali ya. Nanti Ya. dibahas di sini ya. Kita bahas aktivasi fitur, kita pilih IPBK, nanti kita klik aktifkan dan dia akan log out lalu login lagi dan dia akan Mhm. muncul di bagian layanan. Ya, Jadi oke. ketika diaktifasi itu biasanya terlog out ya Pak Is Betul. ya. Nah, Terus habis itu nanti login login lagi lagi baru baru muncul muncul fiturnya. fiturnya IPBK. Jadi untuk kawan pajak yang belum pernah sama sekali melakukan IPBK itu memang menu IPBK-nya nggak akan muncul Betul. otomatis ya di DJP online-nya. Jadi harus diaktifasi manual terlebih dahulu, dimunculkan menunya, Betul. baru nanti setelah login lagi dia Ya. akan muncul di menu layanan Nah, ada kayak kolom yang besar tuh sekali ya tinggal namanya IPBK gitu IPBK. ya Pasti ada gitu. menunya di situ. Ya baik Oke. Kak. Terus selanjutnya bagaimana Pak Ya, Is? sekarang kita sekalian aja ya. Ya. Sekalian kita coba ininya. Kita coba praktik ya. Jadi setelah tadi kita login ke DJP Online, ya udah sampai aktivasi, aktivasi fitur tadi di menu profil. Nah, jadi dia akan terlog out, lalu dia akan meminta untuk login ulang. Nah, ya, login ulang. Nah, sekarang kita mau coba buka itunya ya Mbak ya, buka eh, fiturnya IPBK ini. Kita coba membuat permohonan IPBK. Ya kita klik ininya ya, gambar IPBK besar tadi kata Mbak Vita, Di sini ya. besar ya? Ini ya, besar nggak mungkin nggak kelihatan Nggak ya. mungkin nggak terlewat ya. Kecuali fiturnya belum dimunculkan. Ya, nah, harusnya sih akan muncul di situ ya. Kalaupun nggak muncul, coba digeser ininya ya. Oh iya, siapa tahu ketimpa layanan Ya, yang lain ya. siap. Oke. Nah, kita setelah buat permohonan IPBK, kita lanjut Mbak. Nah, ini kita akan ini ya ditampilkan menu-menu yang ada di aplikasinya. Ada dashboard, permohonan, monitoring dan konfirmasi. Nah, ini di dashboard ini dia menampilkan ini Mbak permohonan yang existing yang sudah diajukan ya dan statusnya gimana apakah sudah selesai atau masih proses dan wajib pajak di sini bisa memantau intinya dia. Nah, ini kalau yang di sini dia di dashboard yang telah selesai. Nanti kita akan klik permohonan. Nah, ya. Kita masukkan NTPN. Jadi gini, permohonan PBK itu ada dua kan ya, bisa dari NTPN, bisa dari PBK lain. Jadi PBK dari PBK gitu ya. Jadi untuk yang sekarang ini kita simulasinya dari NTPN, NTPN Mbak. karena Jadi, simulasinya contohnya sekali bayar terus salah gitu ya. Jadi oh, kan betul, otomatis ketika pembayaran betul, mendapat NTPN. betul. Ternyata masa pajaknya salah gitu Iya, kan. Jadi murni dari iya, pembayaran. Jadi munculnya yang dipilih adalah NTPN. NTPN betul. Karena dari bukti PBK juga beberapa kasus dia nggak bisa dilakukan melalui IPBK-nya salah satu ya nanti kita bahas juga ya Di tip teman. and striknya ya. Nah, tips and tricksnya. Lalu lanjut masukkan NTPN-nya, kita klik cari, nanti dia akan memunculkan data NTPN tersebut, ya dari tanggal bayarnya, nilai sisanya berapa gitu ya. Nanti Otomatis ya. otomatis Ya. dia akan membaca dari NTPN tersebut. Nah, lalu kita isikan NPWP tujuan pemindahan bukuan. Nah, untuk yang IPBK saat ini dia sudah versi 2.0 Mbak. Jadi Mhm. kalau sebelumnya dia hanya bisa ke NPWP sendiri, kalau Mhm. sekarang dia bisa ke NPWP yang lain. Jadi istilahnya Mhm. PBK kirim ya, Iya. PBK kirim. Jadi sudah bisa eh, Lintas NPWP. lintas NPWP Iya. betul seperti Jadi itu. dari NPWP-nya Pak Iswadi mau Ya, disumbangkan ke saya gitu ya. ya bisa, Boleh. 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 Berapa sih? Oh ya, buat beli gorengan lah. Setelah bumbu mungkin ya. Oke, Oke, ya. terus lanjut. Nah, ya ini di sebelah sini kita ini ya mau pindah bukan ke diri kita sendiri. Hmm. Nah, lanjut. Nah, kita juga isikan namanya ya, nama dari WP tujuan pindah bukuannya dan nanti ini ya lanjut terus diisi detail-detailnya alamatnya, terus nanti
nominal pembayarannya gitu ya, kalau nggak salah ya, betul. Nanti kode akun pajaknya juga dituliskan ya, Mbak. Kadang-kadang ini ya, di pemindahan bukan yang manual sering kita temukan di sini sering ketuker ya antara misalkan PPh satu dengan PPN kan mirip-mirip ya. Iya, Eh, eh, satunya pasal 121, satunya 411 dua 211. satu. Nah, gitu. Jadi mesti di ini ya diperhatikan benar kode akun pajaknya dan kode jenis setorannya gitu. Mhm. Oke, lanjut Mbak. Oke. Ada jenis setoran. Ah, ah. Nah, lalu diisikan masa dan tahun pajaknya jangan lupa. Nah, ini karena sering kita temukan ini ya. Masa pajak sudah sesuai tapi tahun pajaknya Salah. iya dia lupa ganti. Nah, lupa ganti. Nah, lalu Terus, alasannya apa gitu ya? Misalkan tadi karena kesalahan pengisian apa kode jenis pajak, kode jenis mhm, setoran atau masa pajak dan tahun pajak begitu, Mbak. mhm. Oke. Oke. Dan tambahan lagi ya untuk yang PBK kirim tadi itu jangan lupa ya, tetap berlaku peraturan yang ada di PMK 242 ya tahun Mhm. 2014 bahwa untuk PBK kirim tetap melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dilakukan pemindahan bukuan. Ini yang sering kita Sering, temui ya. lupa dilampirkan oleh wajib pajak. Oke, Gitu. oke, baik, Ya. saya ulangi lagi mungkin ya Pak Ya, Iswadi ya. Jadi intinya IPBK itu sama dengan yang manual ya. betul. Cuman kalau yang di menu IPBK itu lebih simpel harusnya ya. Lebih Karena kan simpel. ketika kita login menggunakan akun DJP online kita, otomatis itu sudah tergenerate datanya otomatis Betul, ya. betul. Yang perlu diisi manual hanya tadi yang kode jenis NPP, setoran NPP, sama NPWP lawan. ya, Nah, NPWP lawan pun nanti akan memunculkan nama dan alamat iya. lawan apa namanya tujuan Tujuan. tujuan tujuan Ah, tujuan IPBK itu cuman yang harus dipastikan lagi kebenarannya adalah tujuan kode jenis pajak dan kode ah, jenis setorannya serta tahun pajaknya ya. pajaknya. Oke, itu yang harus di note jangan Ah, sampai sudah salah setor di PBK kan ke masa yang salah lagi. iya, PPK-nya dari PPK lagi. Itu sering sih kayak gitu. Ini Betul. pastikan lagi karena tujuan wajib pajak mem-PPK kan sebenarnya untuk memasukkan nilai Nah, pembayaran itu ke akun yang benar kan. Tapi betul. jangan sampai itu menjadi salah lagi Iya, dan mengulangi hal yang sama sama. gitu. Dan dipastikan lagi ketika mengajukan IPPK itu ada kolom alasan itu jangan Betul. jangan lupa untuk diisikan karena bisa saja nih itu nggak diisi tersubmit kan bisa, tapi Iya. itu menurut PMK dasar hukumnya PBK kan PMK 242 itu kan ada Heeh. persyaratan formal, ada material ya. Iya. Jangan sampai ketika wajib pajak itu mengajukan PBK, Hmm. persyaratan formalnya tidak terpenuhi, Hmm. misalnya kayak surat pernyataan Ah, tadi sama alasan itu tidak terpenuhi, ya itu sudah tertolak sebenarnya. iya. Jangan sampai itu sia-sia gitu ya, ya Pak Iya, Swedi ya iya itu. betul. Jadi alasan jangan sampai dilupakan untuk Ah, diisi, terus kemudian file lampiran lampir, itu juga jangan sampai tidak lampirkan. diisikan, dilampirkan karena itu adalah termasuk persyaratan formal. Formal. Karena sama aja IPBK ataupun PBK manual itu Hmm. syaratnya untuk diterima adalah Iya. persyaratan formal dan materialnya harus dipenuhi ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Is. Ya, tadi ini ya. Nah, Ya. setelah mengisi pernyataan, lalu kita klik simpan. Mhm. Nanti kita akan diisukan ini ya, review lagi bayarannya. Coba lagi lanjut, Mbak. Nah, ini reviewnya ya. Mhm. Review. Jadi sebelum disubmit ya. Belum, Iya. sudah submit. Ini mirip-mirip inilah kalau kita mau lapor SPT, kita Mhm. kasih reviewnya dulu di review. Mhm. Nah, kita lihat lagi Pak, apakah sudah benar atau belum itu ya. Jika sudah benar bisa lanjut, kalaupun belum benar bisa dikoreksi. Gitu. Nanti Nah, ini ah nih untuk sebelum mengirim ada dua opsi nih sepertinya ya oh Pak Is iya. ya. Ini sama Gimana nih seperti Pak Is? kita lapor SPT. Jadi Ya. bisa sekarang ada dua ya. Kalau awalnya lu cuma sertifikat elektronik, sekarang Mhm. ada tambahan eh, kode verifikasi via email. Jadi nanti Mhm. Bapak Ibu pilih mana yang nyaman. Misalkan, Mhm. saya pakai Sertel aja nih, atau Iya. saya via email saja. Karena Mhm. mana yang Nggak lebih perlu gampang lah. settle gitu Betul, ya. mana yang lebih gampang saja. Nanti Mhm. kalau di simulasi ini kita pakai yang kode verifikasi dari email. Nanti kita coba itunya ya. Oke. Lalu kita pilih nih ya. Kita klik di sini nanti kan tergenerate ini ya kode verifikasi ke email kita. Nanti kita ambil di email kita, kita pastekan di situ nggak? Kita ya kita pastekan di kode verifikasinya.
Nah, ini ya, ini berhasil dikirim verifikasinya, lalu nanti kita buka emailnya dan kita, nah itu kan kelihatan ya, mirip sama ini kan Mbak ya, kayak kita Ya, balas PT ya, info info ya. balas PT. Nah kita kopikan, nah lalu sama juga centang pernyataan lagi baru simpan draft atau kirim. Jadi kalau sudah yakin bisa langsung kirim aja, tapi kalau masih Oke. saya masih mau nanti deh, intinya bisa disimpan dulu draftnya gitu. Oke. Mm-mm. Ini Nah, setelah dikirim, dapat dan, apa nih Pak Is? nah, dan nanti ada notification bahwa sudah sukses terkirim. Nanti bisa dipantau permohonannya sudah sampai mana di monitoring gitu. Jadi dapat BPS juga ya? Dapat, dapat, Mhm. dapat. Karena kan istilahnya Mm-mm. eh, apa namanya ketika surat itu masuk wajib pajak akan mendapatkan Iya, bukti imah penerimaan elektronik, bukti penerimaan penerimaan elektronik. elektronik ya kalau BPS. IPBK. Jadi kalau manual kan BPS, BPS. betul. Oke. Nah, ini contohnya monitoringnya ya. Jadi setelah tadi disubmit, dia akan muncul di statusnya tuh Mbak, bahwa ini masih Monitoring. diproses ya. Nggak langsung jadi otomatis Pak. Eh, kan tetap ini ya, meskipun namanya ITBK, tetap ada proses penelitian oleh ini petugas. Dan jika tadi secara formal dan material terpenuhi, ya nanti akan berubah nih statusnya jadi disetujui atau Tapi belum kadang ditolak. biasanya WP itu ah IPBK aja biar cepat nanti langsung jadi gitu. Nah, Gimana tuh? kalau menurut saya gini ya, IPBK ini cuma memudahkan aja WP. Nah, ketimbang Oh, dia gitu. datang ke KPP atau Ya. ngirimkan via pos gitu Oh, ya. ah, Jadi dia bisa melakukan di mana saja nih PBKO dari, misalkan dari liburan nih dia di Bali misalkan tuh dari mana? Telastor. Oh, bisa dari mana aja ya, gitu. Yang penting tadi persyaratannya terpenuhi begitu. Hmm. Oke, jadi istilahnya di monitoring ini menunggu ya, Mm-mm. proses menunggunya. Jadi proses menunggu untuk itu diproses sama eh, peneliti. Betul. Definitif. Sebentar ya, pengaman pajak, baterai laptopnya ternyata habis. Belum Oke ya. ditancapkan. Oke. Nah, ini setelah dimonitoring, ini prosesnya berapa lama tuh Pak Is? Oke, standar ini, standar pelayanan DJP yang Mhm. baru Mbak ya. Jadi 21 hari intinya Mhm. proses pendidikannya. Kalau sebelumnya kan 30 hari ya, Mhm. jadi dipercepat jadi 21 hari. Cuman ini melihat ini lagi ya, ini nggak ansih 21 hari ya. Tapi misalkan plot Ya, kalau kerja, di Gambir 3 biasa sih cepet Mbak, lima seminggu. selesai ya. Seminggu. Kadang ya. Meskipun kita belum ada standar ini ya, standar Ya. oh jaminan 5 hari selesai, biasa seminggu udah selesai. Itu yang Pak Is kerjakan ya, seminggu selesai ya. Iya, seminggu selesai, tapi dikerjakan oleh temannya. Gitu. Jadi intinya kawan pajak permohonan pemindah bukuan itu walaupun menggunakan IPBK itu tidak secara langsung otomatis Iya, langsung jadi gitu, tapi iya, tetap menggunakan SOP atau iya. prosedur sesuai PMK Kan ya 242. Jadi 21 hari kerja paling paling lambatnya paling lambat. maksimalnya. Tapi biasanya di Gambir 3 itu rata-rata 1 minggu itu udah selesai gitu kan karena kan itu memang dilihat dari kondisi Dari dan blog. situasi masing-masing load kerja dan KPP masing-masing. Jadi kalau misalnya ada yang seminggu belum jadi ya ya sudah nggak perlu khawatir. Jadi ditanyakan Ya, aja secara ya, baik-baik sampai mana prosesnya ya. gitu karena memang belum melewati prosedur yang ditentukan Iya. gitu. Nggak batas Iya, waktunya lah batas ya istilahnya. waktunya ya. Baik, lanjut. Ya. Nah, ini apa nih? Nanti ini ya statusnya nih ya. Mulai diajukan, terus di pengecekan sumber pendakwanya, disposisi PBK-nya, penelitian, persetujuan, pencetakan dokumen, dan itu akhir selesai. Jadi ini proses yang ada di ini ya, yang ada di Di kita. DJP Nah, ini online ya. akan muncul di monitoringnya Mbak. Ya. Oh ini sudah sampai ini nih disposisi atau sudah sampai penelitian. Dia akan Biasanya cek. yang lama itu di sini ya, di penelitian ya, mungkin ya, Iya, yang menunggu, betul. yang nggak Mm-mm. 1 hari, misalnya 2 3 hari, 4 hari itu Betul. mungkin stuck di sini, jadi nggak usah khawatir Nggak usah khawatir. dokumennya. Hmm. Nanti kalau sudah selesai, biasanya akan otomatis masuk ke.
pencetakan cetak ini ya, ini Pak ya. ya. Nah, Nah, ini contohnya yang apa nih, Pak? Yang nah, udah ini sudah selesai? selesai ya. Jadi bisa kita, kalau dulu kan kita dikirim ya Mbak ya, bukti Mhm. PMBK-nya. Kalau Hmm. sekarang yang IPBK ini kita bisa cetak sendiri. Mhm. Eh, ini kekuatan hukumnya sama dengan yang ini ya, yang fisik ya. Mhm. Lalu nanti bisa kita gunakan misalkan tadi untuk pembayaran yang seharusnya tadi ya, gitu Ya. ataupun untuk yang lain. Gitu. Oke. Ya. Nah ini contoh ininya ya. Hasilnya ya sama Otomatis kayak yang sama, fisik ya. Nggak ada sama. bedanya. Nah, nah ini ya pesan ini pesan sponsor. Jadi misalkan kita ditemukan ini Mbak di dalam pelayanan kita KPP Gambir 3 misalkan ya bisa melalui link pajak dari fax dari Pengaduan ya. email Twitter dari Hmm. yang chat pajak ataupun dari pengaduan ini Oke. bisa di ini ya bisa Diakses di sini. diakses di sini. Kalau PPK-nya salah ya, ngadu ke Wih, sini. ya Enggak. Ya jangan jangan kawan pajak ya. jangan nggak mana-mana banget sih sampai ke sini tapi ya gini jadi sebelum ke Ini sini kita konfirmasi. kabarin waktu saya dulu Iya. tempat tugasnya. Kita santai kok ya, santai kok. Ya kita juga Enggak ini ya juga segitunya. share ini ya kontak penyuluh. Iya. Jadi misalkan oh Pak Iswadi ini saya udah ngajukan PBK nih udah dari setahun yang lalu setahun enggak apa dari seminggu yang lalu misalkan seminggu yang lalu itu ya kok belum ini oh ternyata masih proses penelitian itu tadi Oke. ya. Penting ini aja kita sepakati bahwa kita mengerjakan sesuai dengan first SOP in ya ya, first in first in first first out out dan dan SOP-nya. SOP-nya gitu. Jadi insya Allah sih kita nggak akan ini ya nggak akan melanggar itu. Ya. Nah siap. Baik, terima kasih Pak Iswadi. Ada Oke. lagi mungkin tips and trick lain yang Ah, kan ini nih Pak Iswadi ini iya. kami penyuluh ini kan kebetulan yang memang melakukan penelitian ya sering di Ah, PPK. Ada nggak tips and trick dari peneliti sebagai peneliti iya. nih Pak? Ini tadi yang pertama tadi sudah saya singgung ya di awal ya. Jadi ketika dia untuk mau mengirim PBK ke NTP Mhm. lain, ketika menggunakan IPBK, WP itu tidak melampirkan tadi dokumen surat nyata tidak keberatan itu enggak. Jadi ini Mhm. yang apa ya, yang dengan terpaksa kita tolak. Kita tolak dulu. Nanti Mhm. baru ketika sudah disampaikan penolakannya, WP bisa mengajukan PBK kembali Mhm. Padahal dengan itu persyaratan formal ya, jadi iya harus itu. ditolak ya dan Iya, ngajuin dan ulang ini kan kalau salah satu ditolak ya. yang bikin lama lah istilahnya gitu. Iya. Jadi semakin lengkap persyaratannya dan Mhm. semakin mudah kita itu yang memprosesnya Mhm. ya akan makin cepat juga Iya, pengerjaannya gitu. nggak double-double kerja, Nah, ngulang-ngulangin betul. Nah, hal yang terus sama mm-mm. gitu kan. Terus lalu untuk yang ini Mbak ada beberapa eh, PBK yang belum Mhm. bisa dilakukan oleh IPBK. Ya kalau Mhm. sekarang mungkin udah kemajuan ya dia bisa Mhm. PBK kirim, tapi Mhm. ada beberapa PBK misalkan dia pemindah bukuan dari bukti PBK Mbak. Ini yang palingnya Mhm. sudah dilaporkan Iya. di SPT ya. Nah itu Mhm. nggak bisa via ini, via IPBK karena dia kan Mhm. membaca bahwa NTPN NTPN tersebut atau sudah PBK tersebut digunakan. sudah digunakan untuk pembayaran. Gitu. Jadi Mhm. pastikan bahwa NTPN untuk pembayarannya itu belum dilaporkan di ini ya di SPT Iya. lain gitu ya. Kalaupun memang ada Mm-mm. selisih, boleh nggak? Misalnya nih, Mm-mm. NTPN itu secara utuh sudah dipakai di SPT, tapi sebenarnya masih ada sisanya nih gitu. Tapi kan udah nyangkut nih di EPBK, Ya, boleh nggak di PBK? nah saran dari kami dari petugas ini ya peneliti Mhm. itu agar diajukan manual. Nah jadi Jadi masih bisa nih masih manual ya. bisa manual belum kita tutup. Nah Mhm. nantinya mungkin ini ya tetap akan ada untuk proses manual meskipun nanti udah ada Cortex ya ini akan Ya. dibahas oleh Mhm. Bapak Danar nanti Mhm. eh, yang eksist sekarang masih berlaku dua-duanya dan diakui juga sama-sama Oke, kuat lah ya. kekuatan hukumnya Jadi gitu. istilahnya walaupun mungkin Mm-mm. di EPBK itu sudah nyangkut, jadi kalau Betul. istilah wajib pajak itu NTPN-nya kenapa? Padahal saya selisih loh, Iya, padahal memang lebih loh iya, NTPN-nya. Kok nggak itu bisa banyak. via EPBK? Ah, Itu bisa diajukan secara manual ya, manual. jadi pakai kertas Betul. dikirim ke Ah,
KPP via pos ataupun ke loket ya. Iya. Atau mungkin kalau misalnya ragu boleh ditanyakan dulu ke Iya. penyuluh ya. Ya Memang ini kita. memang Mm-mm. masih bisa diajukan nggak Iya. gitu. Takutnya nanti memang beneran nggak bisa, terus sudah terlanjur bikin manual, ternyata ditolak gitu kan. Ya sebenarnya nggak Iya. apa-apa sih kita kita open-open aja misalnya WP menanyakan ini masih bisa di PPK apa Iya. enggak gitu. Betul. Itu malah lebih baik ya. Iya, Jadi betul. nggak Betul. nggak apa namanya nggak Mm-mm. melakukan hal yang oh ternyata udah spare waktu udah ngeprint ngeprint ternyata tetap aja ditolak Iya. gitu. Jadi, Tapi kalau yang beneran sisa ya mm-mm. boleh. Itu Ya yang kita mesti nggak ini ya, nggak menyulitkan wajib iya. pajak. Kalau kita memberi kemudahan, ya kita bantu ketika Ya, aplikasi tidak memungkinkan, ya masih manual manual iya kita bantu. masih bisa. Gitu. Jadi Mm. ya. Yang penting mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku ya Pak Lalu ya. ini ya, Mm. satu tips lainnya adalah ketika sudah menyampaikan ini ya, menyampaikan Mm-mm. Mm-mm. proses ini, beliau Mm-mm. sudah jadi PBK nih, ya kalau misalkan mau ngingetin nih sama penyuluh juga boleh, misalkan Mm-mm. Pak saya ada ngajukan ini IPBK misalkan, ini Mm-mm. sebagai notis buat kita aja sih, meskipun ini Mm-mm. nggak ada di prosedural, ya minimal Mm-mm. kita di notis gitu ya, oh ini Ya. ada IPBK, Mm-mm. jadi bisa kita Iya, lihat, dan jika memang tadi memenuhi formal dan apa materialnya, ya bisa kita proses gitu. iya. Nah, Gitu. Oke. jadi pastikan bahwa semuanya sudah terpenuhi gitu. Oke, syarat formal dan materialnya terpenuhi itu pasti nggak ada masalah dan IPB permohonan pemindah bukuan pasti diterima Iya, ya. betul. Oke. Intinya itu kalau Mm-mm. kerja. Baik, terima kasih sekali Pak Iswadi. Wah, materi kita hari ini cukup padat dan ringkas ya, tapi bermanfaat dong. Masa nggak Iya, bermanfaat coba? iya. Jadi Bermanfaat. mudah-mudahan ya apa yang Mudah-mudahan sih bermanfaat buat kawan pajak. nah, Karena memang selama ini, kenapa kami mengangkat tema ini? Karena selama ini tuh kami sendiri yang meneliti PBK itu banyak hal yang sudah diajukan, tapi ngulangin lagi kayak iya, itu ya Pak betul, Isya, betul. ngulangin lagi karena hal-hal yang sebenarnya belum diketahui oleh wajib pajak. Betul. Bukan bukan salah, tapi belum mengetahui. Makanya Iya, kita tekankan lagi iya. dengan Jadi adakan biar wajib pajak tahu aja sih sosialisasi ya. bahwa udah ada aplikasi BPK ini, Tinggal tujuan BPK, wajib pajak dan memudahkan. iya. Oke, baik. Oke, Terima kasih Pak Is siap. atas Terima kehadirannya. kasih Mbak Firda. Sangat bermanfaat dan sampai jumpa lagi mungkin Siap. ya. Atau mau Ya. lanjut lagi nih, nama di sini. Sip-sipan. Sip-sipan. Oke, sibuk sekali sepertinya Pak. Kawan pajak, Bapak saya penyuluh kita ini. pamit dulu. Saya akan digantikan oleh rekan saya, Bapak Nana. Nanti akan dipanggil oleh ini ya, oleh Mbak Vita. Saya pamit dulu. Oke, Mbak Vita. makasih Pak Iswadi. Assalamualaikum. Baik kawan pajak. Jadi untuk yang tadi pembahasan kita adalah